Kembali lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya mau servis lagi lampu Philips seperti yang kemarin teman-teman, 30 watt. Sebenarnya 4 biji saya buat ya teman-teman. Tapi kenapa ini dibikin video lagi? Karena ini beda ya teman-teman. Hanya beda bentuk tapi kualitasnya masih seperti kemarin teman-teman ya. Ini PCB-nya sudah terkelupas teman-teman, dan anehnya outputnya kan sudah ada ini teman-teman ya, kaki-kakinya, tapi kenapa ada tempat untuk kabel drivernya juga ya teman-teman. Langsung kita cek ya dalamannya. Teman. Jangan lupa untuk cek isi elko dulu teman-teman ya, jangan sampai digigit ya. Drivernya seperti ini ya, dan kalau dilihat-lihat ternyata kedua kaki yang paling pinggir itu fungsinya untuk menahan driver teman-teman. Jangan sampai ketika ada getaran drivernya lepas. Jadi penasaran teman-teman berapa volt chiplet yang digunakan teman-teman ya. Cek ya teman-teman. Berapa volt teman-teman? Menggunakan chiplet 6 volt ini teman-teman ya. Ya betul, menggunakan chiplet 6 volt itu terbacakan 5, sekian. Kita singkir. Sambil menunggu setrika panas teman-teman, kita cek dulu ya kenormalan driver. Oke. Jalur plusnya di sini. Mantap plus. Jalur plus aman. Harus lihat ke bagian dioda kalau untuk jalur min teman-teman. Input min bisa terlihat teman-teman. Saya perbesar juga ya. Ini input minnya teman-teman. Atau kalau susah dicari, cari kaki elko min saja ya teman-teman. Lalu pada output min ini ya, tidak ada pergerakan, artinya IC-nya masih normal ya teman-teman. Pergerakan di multitester maksud saya. Oke, driver normal, tinggal kita normalkan bagian chipletnya ya teman-teman, agar supaya dia tidak tambah parah terkupasnya teman-teman. Kita gunakan trik lepas pasang chiplet anti apa teman, anti terkelupas ini ya. Kita buka dulu teman-teman untuk chipletnya. Setelah itu kita panaskan double, dari bawah menggunakan setrika dan dari atas menggunakan solder. Tapi ingat teman-teman, jangan gunakan mata solder kesayangan teman-teman ya. Saran saya gunakan mata solder lain sebagai pelepas chiplet dengan cara seperti ini, karena ini akan menempel
sisa-sisa plastik chiplet yang kita kupas itu masih ada sisa-sisanya akan menempel ke ujung solder. Terkecuali teman-teman menggunakan ujung solder seperti yang saya gunakan ini. Ini ujung solder merek GOOT teman-teman. Sangat teman-teman, sangat bisa diandalkan pada pekerjaan kasar seperti ini. Dia nanti bisa dibersihkan teman-teman, dan timah tetap akan menempel dengan baik ketika kita menggunakan untuk menyolder. Setelah itu kita masih harus membersihkan menggunakan kepi tatakan-tatakan LED yang kita lepas tadi, karena ada sisa-sisa plastik lagi ketika kita melakukan trik tersebut. Bukan plastik ya teman-teman, ini biasanya cat dari PCB LED ini menempel ke tatakan chip LED karena panas tadi teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan agar supaya ketika kita mau menaruh timah barunya langsung menempati tatakan-tatakan LED ini, tidak terhalang dengan cat-cat yang meluber ke kaki-kaki tatakan LED. Selanjutnya proses memberi timah ke tatakan LED, saya menggunakan solder teman-teman. Sedikit lambat teman-teman ya menggunakan trik ini, tapi hasilnya memuaskan. Setelah timah solder telah tertatak dengan rapi, tinggal kita taruh flux teman-teman. Fungsi dari flux ini adalah selain mempercepat proses melelehnya timah, membuat chip LED mudah menyatu ke PCB LED, juga sebagai penahan awal ketika kita ingin menata chip LED, apalagi dalam jumlah yang banyak ya seperti ini teman-teman. Jika tidak menggunakan flux, itu chip LED-nya akan terpleset-pleset teman-teman. Apa istilahnya? Seperti tergelincir, tidak seenak ketika menggunakan flux. Untuk chip LED-nya langsung menempel ke bagian yang ingin kita taruh. Jadi teman-teman, semakin lama teman-teman menggunakan cara ngechip dalam perbaikan lampu LED, itu teman-teman akan mulai terbiasa dengan ritme dari dudukan LED yang kita kerjakan. Jadi ada ritmenya ya teman-teman, seperti musik. Ini rangkaian PCB LED ini menggunakan rangkaian 2 seri paralel chip LED 6 volt. Jadi ketika saya menataknya akan ditatak dua plus ke kanan, lalu balas lagi 2 plus ke kiri, dan selanjutnya itu ditatak secara melingkar, 2 plus ke kanan, 2 plus ke kiri, 2 plus ke kanan. Terusnya 2 pitches chip LED plus menghadap ke kanan, lalu berikutnya 2 chip LED plus dia menghadap ke dalam, begitu dan seterusnya, sehingga ketika ritmenya sudah kita dapat akan terasa mudah dalam proses menataknya teman-teman. Karena memang kalau kita menggunakan solder dalam memberikan timah di tatakan LED, itu sedikit timpang tindih ya teman-teman, tidak terlalu mulus seperti kita menaruh timah pada saat LED dipanaskan di mesin pemanas atau pelepas chip LED. Dalam proses pemanggangan juga teman-teman, jika kita merasa PCB LED ini kurang baik, jangan langsung ditaruh full ke atas pemanas teman-teman, nanti akan terkelupas. Tapi jika kita rasa PCB LED ini mampu menahan panas dari pelepas chip LED yang kita miliki, tidak apa-apa kita taruh ya teman-teman seperti ini, sambil diawasi juga pengaturan panas disesuaikan ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal memperhatikan chip LED-nya apakah sudah menyatu atau belum. Jika masih ragu, teman-teman bisa menggunakan pinset untuk
meraba-raba bagian chiplet yang sudah menyatu atau belum dengan cara digeser-geser sedikit-sedikit. Dia seperti ada cairan di bagian bawah chiplet jika timahnya sudah mencair, teman-teman. Tapi chiplet itu akan mendorong kembali menuju ke tatakan LED-nya, tidak akan keluar. Dia seperti magnet, teman-teman, ketika kita sentuh ya. Jika teman-teman merasa sudah tertatak dengan baik, lakukan pengetesan menggunakan tes LED auto hold. Coba teman-teman, kadang ada satu yang masih mati, teman-teman. Terpantau satu ini ya, masih belum on. Oke, coba lagi teman-teman. Ya, sudah menyala semua, teman-teman. Sudah aman semua. Air lagi, teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung coba menggunakan ini ya, teman-teman. Apa ini namanya, drivernya ya, teman-teman. Kita coba, teman-teman. 3, 2, 1, ambil gas. Nyala dengan normal, teman-teman. Kita cek berapa watt, teman-teman. 3, 2, 1. 28,3 watt, teman-teman. Ini normalnya, teman-teman. Kita nyala modifikasi, dia punya lain-lain, teman-teman. Ini langsung dari drivernya dan dari penggantian chiplet dengan menyamakan voltase chiplet, teman-teman. Ternyata dia hanya menyentuh di angka 28 watt, teman-teman. Begini ya kalau lampu yang kurang ori ya, teman-teman. 8,3, tapi bolehlah agar supaya lampu ini awet. Oh ya, tadi kita lupa hitung berapa jumlah chiplet nih, teman-teman ya, yang diganti. Ini 24 pieces chiplet seharusnya awet ya, teman-teman. Sekarang kita pasang kembali ya drivernya, teman-teman. Sudah. Yang ini langsung ya, teman-teman, langsung dikerjakan, teman-teman. Karena sedikit gampang, hanya ngechip, teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai masalah PCB seperti ini, pastikan dulu, teman-teman ya, yang terkelupas itu apa. Kalau yang terkelupas cuma bagian catnya saja, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau PCB-nya sudah menggelembung bagian tembaganya, teman-teman, itu biasanya sudah kurang baik untuk digunakan.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Jika ada bagian body atau casing teman-teman yang terkelupas kecil seperti ini, gampang teman-teman untuk ditangani. Tinggal kita taruh lem silikon seperti ini, lalu kita tempelkan penggalan. Yang penting jangan dibuang teman-teman untuk penggalan body ini. Lalu kita lapis menggunakan solasi ban dan menunggu dia mengering teman-teman. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'ma show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I want. Yeah, let's do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna. Setelah selasi bannya dilepas, hasilnya seperti ini untuk bekas retak yang tadi ya teman-teman. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.